Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puji syukur hanya milik Allah sepatutnya kita panjatkan pada siang kali ini. Kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan kehidupan, melakukan perjalanan. Saya yakin jamaah sekalian yang hadir pada kali ini yang sengaja ziarah, rihlah ilmiah, wisata religi, apapun istilahnya, tapi itu semua tidak akan terjadi kalau kita sakit. Alhamdulillah hari ini kita sehat sehingga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa hadir di Masjid Al-Jabar ini, sehingga sepulangnya dari sini bapak ibu sekalian bisa merasakan di antara keagungan Allah. Di antara keagungan Allah gimana? Ini kan buatan manusia Al-Jabar ini. Iya, masjid semegah ini karya manusia. Tapi siapa yang memberikan kekuatan untuk bisa membangun semegah ini? Semuanya potensi ini Allah yang berikan. Dan inilah tanda keagungan Allah yang memberikan kemampuan bagi manusia untuk bisa berkreasi, untuk bisa membangun, sehingga kita bisa merasakan kehadiran keagungan Sang Ilahi. Semoga saja rasa syukur yang kita panjatkan pada siang kali ini, meskipun jarang, kadang-kadang lupa, tapi bisa mendorong kita menjadi umat yang mensyukuri nikmatnya, sehingga nikmat Allah terus ditambah, semakin sehat, semakin berkemampuan untuk melakukan perjalanan-perjalanan lainnya. Karena Bapak Ibu, tradisi bepergian hari ini sangat menjamur. Rihlah-rihlah itu sangat diminati. Jangankan oleh anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak semacam seusia kita aja masih semangat untuk melakukan itu, sehingga sehat itu menjadi modal utama untuk melakukan rihlah, bepergian. Nikmati Al-Jabar. Mudah-mudahan merasakan tadi, semakin sepulangnya dari Al-Jabar ini mendorong kita untuk menjadi orang yang mengagungi Allah sebagai Al-Jabar, Tuhan Allah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Gagah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke baginda alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui risalahnya kita tahu kebaikan, melalui risalahnya kita tahu kebenaran, sehingga mudah-mudahan dengan sholawat yang kita panjatkan tadi, meskipun tidak sering, kadang-kadang seminggu juga malam Jumat sholawatan, kadang-kadang lupa, ya kan? Tapi semoga saja memberikan kekuatan bagi kita untuk menjadikan umat baginda Nabi yang senantiasa mengikuti sunnah baginda Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena hanya orang yang mengikuti sunnah Nabi yang dipastikan mendapatkan syafaat oleh baginda Nabi, karena kita termasuk umatnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, sambil menikmati nuansa Al-Jabar, kenikmatan Al-Jabar, kenikmatan alam semesta, nikmat anugerah dari Allah, itu semua tidak akan bisa kita rasakan kalau kita tidak memiliki perasaan dan sumber perasaan. Anggota tubuh kita tidak semuanya merasakan itu. Ada beberapa yang oleh Allah diwanti-wanti untuk digunakan sebaik mungkin, karena itu sebagai sumber pengetahuan. Kita tahu Al-Jabar megah, kita tahu alam semesta itu indah karena kita diberikan potensi indera untuk itu. Dalam surat Az-Zumar Bapak Ibu bisa dilihat, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Manfaatkan alat indera kita, sehingga Allah dalam ayat tersebut melarang kita untuk mengikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmunya.
kita tidak tahu tapi sudah memutuskan. Kita belum pernah ke Al-Jabar. Karena mendengar desas-desus kata orang A, B, C, akhirnya kita ikut memutuskan bahwa Al-Jabar itu A, Al-Jabar itu B. Tidak seperti itu. Kita tahu tentang informasi tentang seseorang, kata orang A, kata orang B, orang tersebut. Sebelum tahu pasti jangan ikuti. Terutama hari ini berkeliaran, berselayar di medsos-medsos informasi-informasi yang tidak semuanya sumber informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus hati-hati. Ayat ini menganjurkan kita untuk senantiasa berhati-hati dalam memutuskan, berhati-hati dalam melangkah, berhati-hati dalam menilai orang sebelum kita tahu persis orangnya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti sesuatu yang kau tidak tahu, tidak punya ilmunya. Kenapa? Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua anggota tubuh kita, mulai dari pendengaran, penglihatan, bahkan hati yang paling susah untuk dikendalikan, itu nanti akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Bahkan memang di antara yang paling susah, mengendalikan mata susah, mengendalikan pendengaran susah. Susah gimana? Susah. Coba bandingkan Bapak Ibu mendengarkan tausiah keagamaan, pendengaran dengan mendengarkan gosip, lebih enjoy dan lebih tertarik mana? Jujur, rata-rata lebih tertarik mendengarkan gosip. Telinga kita sampai ke karebingnya, kadang-kadang berjam-jam mendengarkan gosip. Dai kana pengawasan masa jam ge ateul atunya. Ateul, perasaan teh geus bisa we, geus apa cenah kieu. Padahal orang yang berilmu itu tidak akan merasa cukup dengan ilmu yang sudah dipunya, yang sudah dimiliki. Akan haus akan ilmu, terus nambah-nambah, karena sifat ilmu itu akan terus berkembang kalau kita juga menambah. Mendatangi tempat-tempat kebaikan, melihat kebaikan. Cik Bapak Ibu simkuring naro, saya bertanya, membaca Quran, menghadiri pengajian dengan mata dibanding dengan tempat-tempat yang menarik lainnya, lebih senang kemana? Saya yakin jujur secara nafsu kita, syahwat kita lebih ingin ke diskotik dibanding ke masjidnya. Di masjid mah penglihatan gitu wah gitu. Coba Bapak Ibu datang ke diskotik, ke tempat rekreasi yang pasti akan lebih tertarik. Nah itu. Susah mengendalikan mata, susah mengendalikan telinga, apalagi mengendalikan hati. Hati itu susah. Padahal hati, perasaan itu juga akan tetap dipinta pertanggungjawaban. Bahkan ada sebuah sabda baginda Nabi Bapak Ibu, bahwa di antara yang tidak bisa berbohong itu adalah hati. Maka kadzabal fuadu ma ra'a, bahwa hati itu tidak akan bisa berbohong, tidak akan bisa berdusta. Ibu, mungkin lisan bisa berbohong. Ibu datang ke Al-Jabar jam berapa? Sehari di Al-Jabar, pulang datang ke rumah misalkan 2 hari. Kata suami, kata keluarga, ibu kenapa lama-lama amat? Perjalanannya macet dan sebagainya, sehingga terlambat. Mungkin bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi hati ibu tidak akan berbicara seperti itu. Benar itu macet, padahal itu macet, ulin heula misalkan. Atau benar macet. Nah kan gitu. Hati mah mau bisa dibohongin, tapi kalau lisan bisa berbohong. Ya kan gitu. Sehingga nanti Bapak Ibu, ketika kita mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita di yaumul qiyamah, itu tidak hanya sebatas bersandar dan mendengarkan dari lisan yang kita ucapkan, tapi al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum. Seluruhnya anggota tubuh kita akan bersaksi. Lisan kita dikunci karena kadang lisan bisa berbohong, tapi tangan kita menyatakan bahwa saya melakukan A, melakukan B. Kaki kita melakukan A, melakukan B. Begitupun anggota tubuh lainnya. Hati apalagi, hati itu tidak bisa berbohong. Ibu menyatakan bogoh padahal henteu, nah hatena bisa jadi nya. Karena sesuatu something misalkan terhadap sangwan, akhirnya mah saya suka padahal hati tidak, atau saya tidak suka padahal hati suka. Maka dzabal fuadu maro, seluruhnya akan dipinta pertanggungjawaban. Hati-hati, hati-hati. Berdasarkan ayat tersebut Bapak Ibu, pada hakikatnya
anggota tubuh kita, indera kita itu sebagai sumber pengetahuan. Kalau benar sebagai sumber pengetahuan, maka sing rajin menggunakannya untuk mendapatkan pengetahuan. Mendengar, menghadiri pengajian-pengajian jelas akan melibatkan indera. Lamun orang pendengarannya rada saliru, rada sudah tidak begitu clear mendengarkan suara, saya yakin informasi yang didengar dari ustadznya juga akan sedikit seliru, ya kan? Beda dengan yang masih jelas masih. Begitupun penglihatan, semuanya itu adalah sumber pengetahuan, dicerna oleh hati sehingga pengetahuan yang hadir dalam benak kita diolah dengan pikir dan zikir melahirkan sebuah kebijaksanaan. Bijaksana. Orang yang baik itu nanti akan bijak dalam kebajikan. Karena pengetahuan semakin matang, diolah oleh zikir yang semakin kuat sehingga tidak semata-mata hanya kebajikan. Kalau kebajikan menimbulkan ketidakbagusan, lebih baik seperti tidak. Pasti kebijakan yang akan mengendalikan kita untuk melakukan kebajikan. Contoh, dalam menegur seseorang itu bagus. Karena setiap individu, setiap muslim, bapak, ibu berkewajiban untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Amar ma'ruf nahi munkar itu tugas kita individu. Bukan tugas ustad, bukan tugas pemerintah, bukan tugas siapa, tapi tugas kita. Kita berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk memberikan tausiah yang baik kepada yang lain. Tetapi harus hati-hati. Disinilah zikir itu mengendalikan sehingga kebijakan, bijaksana dalam bertausiah, bijaksana dalam memerintah. Jangan kena-kena, cek bahasa Perancis mah, kena-kena alus, kena-kena bener, jebrot-jebrot tepikeun ka batur ge embung ka masjid. Misalkan aya ustad galak, bapak ibu ninggal jalma tara ka masjid, pedah kawani gede, jeung bener deh. Ngajak ke masjid mah pasti tidak ada yang disalahkan. Bahasana telucu. Aisyah teh moal modar mung ke masjid. Cek bapak, kata ibu kalau ustaz seperti itu. Orang yang diajak ke masjid mengikuti ke masjid atau marah? Ambek pastinya. Nah ada siage bakal modar menurutnya. Kan bapak gitu bakal modar. Ustaz ge da ari hirup mah bukan milik ustadz. Semua juga kullu nafsin dha'iqatul maut. Coba kalau dengan bahasa yang bijak. Bapak kalau sudah punya waktu, sudah senggang, bisa istirahat dengan kami. Ya kan di Aljabar enak, karpetnya juga empuk. Meskipun dilarang untuk tidur, tapi karena karpetnya empuk akhirnya terpaksa tidur juga nya. Karena sekali sudah dikondisikan. Sok ibu da enaknya mah gogolerannya, repanya. Sok empuk-empuk kan. Coba anget, AC di luhur, di handapna empuk anget. Bijak dalam mengajak. Tuh bijak dalam mengajak. Orang yang punya pengetahuan dikendalikan dengan zikir sehingga bijak dalam mengajak. Lamun sesebret mah ustad moal laku. Nya goblok, ustad goblok. Moal laku lah namanya. Tiba heula ustad galak itu mah moal laku mangnya. Goblok sia teh goblok. Eureun. Dipecatna ku saha? Ku masyarakat. Ya, ku jamaah jadi kepercayaan. Atau kan ustad mah harus bijak memberikan contoh yang terbaik. Komo sabangsa ning urang kawani eueuh fisik lemah ngajak ka batur galak. Boga ilmu saeutik warek apal saayat 2 ayat ka batur hayo galak nyalahkeun wae batur moal laku. Bijak. Kita tahu orang lain bisa jadi lebih tahu. Mengingatkan wajar tetapi menyalahkan enggak boleh. Kewajiban kita itu mengajak. Ya kan? Memberikan tausiah bukan mengejek atau menyalahkan, bukan. Itu mah perang terus satunya. Bakal saling rame. Mudah-mudahan kita semakin sadar bahwa seluruh anggota tubuh kita itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Di mana tidak ada tempat untuk berlari dan mendustai Allah, berbohong kepada Allah. Semuanya terbuka oleh Allah. Sekecil apapun pasti akan diminta pertanggungjawaban. Senyuman sedikit yang kita berikan kepada orang lain dengan dasar ikhlas pasti menjadikan sebuah sedekah dan akan dibalas oleh Allah. Begitupun senyuman kecil yang menyakiti orang karena menghinakan orang pasti akan dibalas juga oleh Allah. Seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban. Hati-hati dalam berlaku, dasari dengan keikhlasan semua, sehingga ketika ikhlas menjadi landasan seluruh kegiatan kita, niscaya akan menjadi bahkan
kegiatan kita, aktivitas kita menjadi baik. Ibu datang jauh-jauh ke Al-Jabar, niatna ikhlas, maka mata kita, telinga kita, hati kita akan dipergunakan untuk selaras dengan keikhlasan menikmati Al-Jabar untuk menopang dan memperkuat keimanan, sehingga nilai-nilai teologis dan etis akan terus muncul setelah kita memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Tetapi kalau niatnya tidak ikhlas, bukan untuk itu, saya yakin ibu datang ke sini, bapak datang ke Al-Jabar itu sia-sia. Hanya sekedar melihat bangunan yang seperti ini. Bangunan seperti ini ada yang lebih bagus. Tetapi ketika nurani kita, hati kita ikhlas, itu pas datang ke sini terasa sejuk. Beberiheun ke Mekah umroh tuh bisa ada mahalnya. Tuh ke Al-Jabar hampir mirip. Tuh kan lumayannya. Lumayan sok. Tidak semuanya pernah umrohnya. Paling kapamijahan berenam paling deket ogenya. Itu merada leuheung ratusan ribu. Kan ka umroh mah 31 juta, 35 juta. Nya berijung capek. Wah, kita semangat mah, tapi Gusti aya teu gaduh artos kumaha mending di Al-Jabar tapi sama mendapatkan nuansa pesan-pesan teologi sehingga semakin bertakwa. Sepulang dari Al-Jabar makin bertakwa itu lebih baik dibanding pulang dari umroh tapi jadi orang maksiat. Dan geus umroh ieu cenanya geus pahalana gede di Mekah. Jadi datang lagi ke Indonesia teh selama umroh di sana mah berjamaah itu tidak ketinggalan, tiap duhur, tiap asar, sebelum adzan sudah pergi ke masjid. Sepulang dari sana sudah merasa cukup, akhirnya mah masjid ditinggal lagi adzan-adzan. Berjamaah tidak, ya kan? Jangan seperti itu, harusnya mah setelah dari umroh itu kita semakin semangat, semakin kuat. Beperiheun atau umroh nu mayar mahal atau di imah sorangan mah di kampung sendiri, masjid dekat teu ongkosan, semakin semangat. Teu ongkosan lebih murah kan? Harusnya seperti itu. Lebih baik orang yang pulang dari Al-Jabar hari ini tapi datang ke rumah semakin rajin ke masjid karena beperiheun ke Al-Jabar deui hese atuh masjid-masjid nu di imah ditakmirkeun karena orang yang memamurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Itu kan. Jadi kita ingin menjadi orang yang dianggap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka makmurkan masjid. Jadi naon we waktu sholat can datang jadi marbot bebersih beberes itu kan ya. Sasapu di masjid teh ulah ngarasaina justru eta orang hebat. Kadang-kadang pambongbongnya saya mah imam besar piraku kudu sasapu di masjid, beberes di masjid. Jangan seperti itu, justru barangkali rahmat Allah, maghfirah Allah itu terbuka bagi orang yang bebersih di masjidnya. Dan anu asup ke masjid mah jadi imam besar mah kadang-kadang bisa jadi eleh kuno anu adan. Cenah muadzin teh pahalana lebih besar dibanding imam, bisa jadinya. Karena dengan muadzin kan kedengaran semuanya memanggil, bisa jadi. Makanya sekecil apapun tenaga keringat yang bisa keluarkan untuk masjid, keluarkan. Niscaya akan mendapatkan balasannya. Mudah-mudahan bermanfaat, semakin bersemangat untuk melakukan kebaikan karena seluruh kebaikan atas dasar telinga, pendengaran, hati akan dipertanggungjawabkan di muka Allah. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.